Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yus, akhirnya manga One Piece chapter 1106 benar-benar memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece. Bahkan bisa dibilang chapter ini akan membuat kita semua merinding dengan kejadian-kejadian yang telah udah Sensei sajikan. Oke, tanpa basa-basi lagi ya bosku. Berikut ini merupakan full spoiler One Piece chapter 1106. One Piece chapter 1106 kali ini mendapatkan judul Selalu di Sisimu. Nah, judul chapter ini akan merujuk pada hubungan Bonnie dan Kuma, dimana seperti yang kita tahu ya bosku, Kuma akan selalu melindungi Bonnie meskipun nyawa adalah taruhannya. Selain itu di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request yang memperlihatkan Robin yang berpakaian bikini sedang bersama krokodil di tepi pantai. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan kelanjutan monolog di chapter sebelumnya. Ya, di sini Dr. Vegapunk berbicara tentang kemungkinan Bonnie akan dibunuh oleh para pacifista karena dia adalah seorang bajak laut. Dan Dr. Vegapunk juga tidak ingin jika Bonnie menganggap ayahnya sendiri yang akan membunuhnya. Padahal di dalam hati nurani Kuma begitu mencintai Bonnie meskipun dia hanyalah anak angkatnya. Jelas hal ini pun membuat Dr. Vegapunk menduga jika semua ini akan terjadi. Itu sebabnya ya bosku, Dr. Vegapunk secara diam-diam menaruh kode program rahasia di semua pacifista. Dan benar saja, apa yang ditakuti oleh Dr. Vegapunk pun terjadi. Ya, konflik yang kita lihat saat ini di Pulau Egghead benar-benar membuat Dr. Vegapunk sangat sedih. Vegapunk kemudian mengatakan, meskipun seluruh dunia adalah musuhmu, namun ayahmu tidak akan pernah mengkhianatimu, Bonnie. Tepat di momen ini juga, Vegapunk kemudian memerintahkan Atlas untuk segera memberitahu Bonnie bahwa dia memiliki otoritas tertinggi untuk mengendalikan para pacifista. Jelas mengetahui hal tersebut, Bonnie pun kemudian berteriak, "Ayah, hentikan, bantu kami untuk melarikan diri dari sini." Tentu saja, teriakan Bonnie pun langsung membuat semua para pacifista berbalik menyerang para angkatan laut. Sementara di sisi lain, Saturn yang menyadari apa yang telah dilakukan oleh Dr. Vegapunk terhadap para pacifista, dia pun sangat marah dan langsung menusuk Dr. Vegapunk dengan kakinya. Saturn kemudian memerintahkan Kizaru untuk membunuh semua orang yang menjadi bagian dari aliansi bajak laut topi jerami. Dan setelah menerima perintah dari Saturn, Kizaru pun langsung menyerang secara membabi buta. Bahkan Sanji dan Franky yang mencoba untuk menghentikan Kizaru sampai tidak berdaya terkena serangan telak Kizaru. Ya, di momen ini Kizaru berhasil mengalahkan Sanji dan Franky. Setelah itu, Kizaru kemudian mengincar Bonnie. Namun saat Kizaru akan membunuh Bonnie, tiba-tiba Luffy datang dengan mode Gear 5-nya dan langsung meninju Kizaru tepat mengenai kepalanya. Menariknya bosku, meskipun Luffy tidak menggunakan pukulan hakinya, namun hal ini membuat Kizaru terhempas cukup jauh. Tepat di momen ini juga, kita pun diperlihatkan Luffy berubah menjadi tanah karet dan berhasil menyelamatkan semua orang yang terjatuh. Di sisi lain, Saturn yang melihat hal ini dari kejauhan menatap Luffy dengan tatapan yang sangat tajam. Setelah itu kita pun diperlihatkan kembali Kizaru yang mulai bangkit sambil memegang kepalanya setelah terkena tinjuan dari Luffy. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan Bonnie yang berusaha untuk membantu Dr. Vegapunk. Nah, di momen ini Dr. Vegapunk mengatakan kepada Bonnie bahwa Luffy adalah Nika. Bahkan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Vegapunk dan Bonnie yang sedang menangis melihat ke langit di mana Luffy sedang melakukan pose nikah sama persis pada cover volume 103. Ya, sambil melihat Luffy di mode nikahnya, Dr. Vegapunk mengatakan kepada Bonnie bahwa Luffy yang menarik perhatian Kuma adalah Dewa Matahari Nika sendiri. Bonnie yang mendengar penjelasan Dr. Vegapunk tentunya sangat terkejut, seakan-akan tidak percaya bahwa ucapan ayahnya akan menjadi sebuah kenyataan. Tepat di momen ini, Dr. Vegapunk yang menyadari bahwa serangan Booster Call telah dilakukan, sambil tersenyum mengatakan bahwa semua orang di seluruh penjuru dunia One Piece
setelah menunggu kemunculan Nika selama berabad-abad. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan robot kuno yang akhirnya mulai bergerak sedikit demi sedikit sesuai dengan irama detak jantung Luffy. Nah, sampai di sini saja secara perlahan-lahan aliansi kelompok bajak laut topi jerami mulai membalikkan keadaan. Jelas hal ini pun membuat konflik di Pulau Egghead semakin tambah seru. Kemudian setelah itu scene pun berganti dan memperlihatkan keadaan di pantai timur Pulau Egghead. Nah, di sini ada prajurit angkatan laut yang melaporkan ada sebuah kapal yang sangat besar sedang mendekat ke Pulau Egghead. Bahkan salah satu angkatan laut tersebut mengatakan itu mereka tidak diragukan lagi, tapi saya pikir mereka sudah bubar 100 tahun lalu. Lalu di akhir chapter, lagi-lagi dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita pun diperlihatkan momen kapal bajak laut raksasa sedang menghancurkan semua kapal perang angkatan laut di timur Pulau Egghead, di mana bajak laut raksasa ini dipimpin oleh Dory dan juga Brogy. Kemudian Brogy mengatakan, "Lihat mereka semua, Dory." Mereka bertanya kenapa kita di sini. Dory pun kemudian menjawab, "Pertanyaan yang sangat bodoh. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini." Di sisi lain, Kroco angkatan laut yang mengetahui hal ini pun segera melaporkan bahwa mereka sedang mengalami keadaan darurat setelah bajak laut raksasa muncul dan menghancurkan kapal-kapal milik angkatan laut. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Brogy dan Dory yang penuh semangat dan amarah sambil mengatakan, "Kami di sini untuk topi jerami, sang dewa matahari." Well, chapter yang sangat menarik ya bosku. Selain memperlihatkan kelanjutan konflik yang terjadi di Pulau Egghead, adegan yang penuh emosional pun diperlihatkan di chapter kali ini. Bukan hanya itu saja, berubahnya otoritas akses tertinggi dari para pacifista ke tangan Bonnie pun seolah menjadi sebuah nafas segar bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk segera membalikan keadaan. Perlu diingat juga ya bosku, robot kuno yang mulai bangkit kembali setelah Luffy menggunakan mode Nikanya menjadi sebuah petunjuk besar dari Oda Sensei. Jika robot kuno yang ada di Pulau Egghead akan memiliki peran penting untuk pelarian kelompok bajak laut topi jerami menuju ke Pulau Elbaf. Ditambah lagi dengan kedatangan Dory dan Brogy yang secara mengejutkan semakin menegaskan jika Ars Egghead akan segera selesai dengan kaburnya kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf. Lalu akankah nantinya Oda Sensei akan mengorbankan salah satu karakter untuk menutup Ars Egghead kali ini? Coba tulis pendapat kalian ya bosku. Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1106. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.